minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang titik. Perlu saya jelaskan di sini, seseorang menemukan ilmu titik atau memahami rahasia titik, itulah orang-orang yang memahami wahdatul wujud. Subhanallah. Seperti saya sampaikan dalam konten kemarin, bahwa awal mula sesuatu adalah titik, dan akhir segala sesuatu titik juga. Dan perlu juga kita pahami, saudara, alam raya ini, alam semesta ini tidak akan ada tanpa titik. Bahkan Al-Quran pun tidak akan ada tanpa titik. Karena segala sesuatu itu berawal dari titik dan berakhir dari titik. Subhanallah. Sekali lagi saya jelaskan di sini, orang yang memahami rahasia titik itulah yang berfaham wahdatul wujud atau manunggalin kaula Gusti. Apa artinya manunggalin kaula Gusti? Adalah bersatunya hamba dengan Tuhan, atau bersatunya abdi dengan Rabbi. Bersatunya abdi dengan Rabbi bukan berarti bahwa abdi itu adalah Rabbi, bukan. Abdi tetap abdi, Rabbi tetap Rabbi. Tapi sebenarnya satu adanya. Ini yang perlu kita garis. Insya Allah nanti saya akan berikan satu gambaran supaya betul-betul difahami. Saudara-saudara, kenapa ilmu wahdatul wujud atau manunggalin kaula Gusti susah difahami orang-orang syariat? Karena
orang-orang syariat, dia tidak mau mencari Tuhannya, tidak mau. Yang penting mereka adalah pahala surga. Ini yang dipikirkan mereka. Surga, pahala, dia tidak peduli Tuhan. Padahal Tuhanlah pemilik segalanya. Nah, sedangkan orang-orang makrifat, dia tidak peduli apa itu surga, apa itu pahala, tidak peduli. Karena tujuan mereka adalah Allah semata. Tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah. Tidak ada tujuan hakiki kecuali Allah. Kemudian, kenapa mereka tidak peduli semua ini? Karena mereka itu orang-orang ikhlas. Orang-orang ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan karena surga. Bukan karena pahala. Padahal manunggalin kaula Gusti atau faham wahdatul wujud itu benar adanya. Memang begitu. Tapi bukan berarti hamba itu bisa menjadi Tuhan. Bukan seperti itu. Makanya kita harus betul-betul belajar. Seperti saya sampaikan tadi bahwa abdi tetap abdi, Rabbi tetaplah Rabbi. Sekalipun abdi itu bisa naik ke langit, tetaplah abdi. Dan sekalipun Rabbi itu bisa turun ke bawah, dia tetap Rabbi. Subhanallah. Seperti saya sampaikan saudara, bahwa seseorang memahami rahasia titik ini, dia akan memahami wahdatul wujud. Saya akan gambarkan lagi, saya tuliskan lagi sebagai contoh, insya Allah supaya saudara bisa memahami. Seperti saya sampaikan tadi malam, perhatikan, ini kosong saudara, kosong, ya, kosong. Nah, ini titik. Ketika sudah nyampe ke sana, ini namanya titik. Perhatikan, setelah titik ini bertajalli menjadi alif, perhatikan, mana nggak terlalu terang gambarannya. Bertajalli, di mana sekarang titik berada? Enggak nampak kan? Kenapa dia tidak nampak? Karena dia sudah menjadi alif. Bertajalli namanya. Nah sebenarnya titik ini masih ada kalau orang yang masih ada. Di mana letaknya titik? Di atas sama di bawah. Maka inilah katakan dia yang awal, dia yang akhir. Sekali lagi supaya paham apa yang dimaksud wahdatul wujud. Pertamanya titik. Baru bawah. Hilang titik. Karena dia menjadi satu. Jadi sebenarnya titik itu tidak bertempat di dalam diri, tapi dia adalah diri. Jadi alif itu adalah diri. Subhanallah. Dengan bahasa lain perlu saya jelaskan, titik itu disebut nurjat. Alif itu disebut nurullah. Terus ba itu disebut Nur Muhammad.
Tidak terlalu jelas, saudara. Jadi jangan kita salah memahami wahdatul wujud. Memang jalannya begitu. Hamba dengan Tuhan itu satu adanya. Cuma kenapa kita tidak memahami selama ini? Karena kita selalu tertipu dengan satu bentuk. Akhirnya kita tidak melihat sejatinya kita ini. Contoh misalnya, saya gambarkan lagi, saudara. Pohon kayu di hutan. Kita tebang, lalu diolah, ada yang menjadi papan, ada yang menjadi balok, ada yang menjadi ring atau kaso. Setelah kayu ini sudah dibelah-belah, maka dia sudah memiliki bentuk masing-masing, nama masing-masing. Papan disebut papan, balok disebut balok. Lalu papan, balok diolah lagi menjadi kursi, menjadi lemari, menjadi meja. Dia memiliki lagi nama yang lain, bentuk yang lain. Jadi selama ini kita tertipu dengan bentuk. Kursi, pasti kita bilang kursi. Meja, pasti kita bilang meja. Lemari, pasti kita bilang lemari. Karena bentuk. Tapi sebenarnya, hakikat meja, kursi, lemari nyata itu adalah kayu. Tapi kita mata silau dengan bentuk. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengenal asal kejadian kita. Syariat itu yang cari-cari pahala dan pahala, surga. Sementara orang-orang makrifat tidak peduli itu. Karena dia sudah asik menyaksikan Allah setiap saat. Kalau kita sudah memahami rahasia ini, maka disitulah kita menemukan ilmu wahdatul wujud, manunggaling Kaulah Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Subhanallah. Jadi apa yang harus diragukan di sini? Karena memang dasarnya begitu. Bukankah segala sesuatu datang dari Allah? Bukankah sejatinya adalah Allah? Bukankah segalanya adalah Allah? Sudah tadi saya sampaikan, pohon kayu diolah menjadi papan, menjadi balok, semua sudah punya bentuk masing-masing, nama masing-masing. Sama dengan kita. Allah dengan kita sama, nggak ada bedanya. Cuma kita bertajalli seperti Allah bertajalli menjadi ini, menjadi ini. Udah bentuknya beda-beda, ya bentuknya disebut. Tapi kita tidak pernah melihat sejatinya adalah Allah. Inilah dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat Tuhan? Karena kita tidak mencari. Kita tidak mau tahu. Yang penting kita tahu pahala surga, pahala surga. Justru kalau kita selalu dalam pikiran kita pahala surga, itu sebenarnya membebani diri kita. Menjadi beban.
Karena setiap perbuatan itu harus ada imbalannya. Justru kita menjadi orang yang tidak ikhlas. Setiap kita berbuat baik kepada Allah, harus ada imbalannya. Sedangkan orang-orang ma'rifat tidak. Makanya kata Rabi al-Adawiyah, ya Allah, kau beri engkau rahmatmu atau tidak, aku tetap menyebut namamu. Allah, 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 subhanallah. Mereka tidak butuh apa-apa. Begitu cintanya kepada Allah. Kenapa dia cinta? Karena dia tahu. Enggak mungkin dia cinta tanpa tahu. Orang mencintai sesuatu tanpa mengetahui sesuatu itu cinta palsu. Omong kosong. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai kucing dalam karung? Semoga difahami saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.